dipersembahkan oleh BRI Syariah. Pak, itu ceritanya gimana sih Pak? Lakon ketopraknya, kan padahal lakon ketoprak tuh ada juga ya implikasinya, aplikasinya ke dalam kehidupan bernegara. Itu tadi Lembu Suro berkonspirasi untuk membunuh kakaknya sendiri demi kekuasaan tuh gimana Pak? Jadi gini Mas Iwan, tidak zaman dulu juga zaman sekarang sama saja. Adalah orang yang terlalu ambisius. Jadi di politik itu nggak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi, termasuk tidak ada saudara kandung yang abadi. Yang ada adalah kepentingan pribadi. Kira-kira gitu Mas Iwan, ceritanya tuh seperti itu. Tapi harusnya kita dalam dunia yang lebih ideal, kita berusaha menciptakan dunia yang lebih ideal, itu justru hal-hal yang harus dihindari ya Pak. Ya. Banyak juga lakon Mas Iwan yang memang happy ending. Kalau itu tadi kan bunuh-membunuh karena kekuasaan ya. Tapi ada juga happy ending ya, artinya bahwa dinobatkan menjadi raja, contohnya Raja Airlangga. Itu happy ending Mas. Happy ending ya Pak. Karena Airlangga punya konsep di samping memperkuat angkatan perang prajuritnya, juga perbaikan ekonomi. Wah, itu yang bisa itu yang cocok juga. Makanya kita harus satu persatu kita analisa, kita telah mana yang bagus itu yang kita pakai. Raja Airlangga itu sebetulnya bagus konsepnya, sehingga bagaimana menata negeri aman, nyaman, rakyatnya makmur, dan dari sisi perekonomian terus bangkit. Itu happy ending. Yang Pak Bambang tahu dalam lakon Airlangga tadi, itu bagaimana Pak membangun ekonomi, membangun satu kekuatan yang tidak hanya kekuatan kekuasaan, tapi juga kekuatan yang memasyarakat. Ekonomi itu kan sangat-sangat berpengaruh kepada masyarakat. Betul. Jadi begini, kalau saya pelajari hikayat sejarahnya Airlangga ya, di samping memang mempunyai angkatan perang yang kuat luar biasa untuk menguasai pantai utara, ya. Juga mereka, Airlangga ini mempunyai ulama-ulama yang memang tokohnya ulama di negara itu, dan juga ahli-ahli, kalau dibilang sekarang mungkin analis ekonomis kan, analis ekonomi gitu. Iya, kita analis ekonominya gitu, sehingga bisa membuat satu mapping pemetaan wilayah kerajaannya Airlangga dulu itu potensialnya apa, sehingga terjadilah satu proses sampai mengirim dagangan ke, kalau sekarang ekspor gitu loh, kira-kira kan begitu. Wah, ini menarik Pak. Dari lakon Airlangga kita udah ngomong ngalor ngidul juga ya. Tapi itu ada implikasinya ya ke masa sekarang ya. Ada. Lalu Pak, tadi balik ke yang cerita pembunuhan, balik lagi ke cerita yang Airlangga, itu kan dua kontras. Yang satu kesannya melanggengkan kekuasaan dengan satu peristiwa satu upaya yang wah, kekerasan. Ya. Sementara Airlangga dia melanggengkan kekuasaannya ya dengan memang berbuat baik-baiknya, bagus gitu ya, berdaya guna, berhasil guna kepada yang menjadi masyarakat dia. Ya. Nah, rasanya yang kedua kan ini lebih baik ya Pak ya? Lebih cocok ya? Iya. Jadi kita harus kalaulah mau melanggengkan kekuasaan itu dengan jadi orang baik tentunya. Iya ya, gitu. Dan itu kan juga memang amanah ya. Iya Pak. Amanah itu memang yang harus kita pegang teguh, Mas Iwan. Amanah nggak boleh dicari-cari. Ya. Tapi sekali diberikan kita pegang teguh, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Karena jabatan menurut saya Mas Iwan ya, dimanapun lah, kursi yang kita duduki, entah itu direktur utama, apapun, menteri dan sebagainya, itu bukan hak milik kita. Kursi itu hak pakai menurut saya.
Hanya hak pakai. Iya, hak pakai, pinjem pakai gitu loh. Iya. Nggak mungkin, bukan hak milik, hak pakai Mas. On one day setiap saat jatuh tempo, kursi harus aku serahkan ke orang lain. Nah itu namanya kalau Jawa itu legowo. Iya. Itu Mas ya. Jadi lebih enak mungkin kalau sekarang dipanggil Gusti Sultan. Mungkin lebih cocok dipanggilnya Gusti Sultan Pak Bambang gitu. Ada penyimpangan, penyelewengan di unit kerja itu. Si karyawan pekerja ini mengetahui persis, tapi takut. Dipersembahkan oleh BRI Syariah.